Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai penggunaan Google Classroom di SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Jadi untuk sekolah kita sudah menggunakan Google Suite for Education. Nah, kita sudah menggunakan Google Classroom ini sekitar 2 minggu. Nah, banyak persoalan-persoalan yang saat ini harus kita diskusikan. Nah, untuk itu di sini kita sudah hadir seorang guru dari SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau, yaitu Bu Bayu. Apa kabar Bu Bayu? Alhamdulillah sehat, Bu Bayu. Sehat. Baik Bu Bayu, saat ini kita kan sudah menggunakan Google Classroom itu sekitar 2 minggu. Iya benar. Nah, Bu Bayu melihat hal ini sekitar 2 minggu, kira-kira apa yang terjadi gitu? Apa penerimaan siswa dan bagaimana dengan kita sebagai guru? Kalau saya lihat respon siswa cukup bagus. Cuman mungkin ada beberapa siswa yang terkendala masalah jaringan, dan mungkin untuk peserta didik baru itu banyak yang masih awam atau belum tahu bagaimana penggunaan Google Classroom. Karena itu bisa dilihat dari absen yang biasanya kita berikan sebagai wali kelas. Mereka tetap bertanya, Bu, saya tidak bisa absen. Bu, absennya di mana? Mereka tidak tahu harus absennya di mana. Karena itu harus tetap kita sebagai guru dan juga sebagai wali kelas mengarahkan anak-anak atau siswa kita agar mereka tidak salah menggunakan aplikasi ini. Cara melihat tugas, cara melihat kelasnya juga harus diberitahukan kepada mereka, khususnya yang siswa kelas 10 yang masih baru. Bu Bayu wali kelas 10 AMP 10 ya, kelas 10 dan juga mengajar di AMP ya. Di AMP dan juga di kelas yang lain, dan di jurusan yang lain juga ya. ATP. Ya. Jadi banyaklah curhatan anak ya tentang pemakaian ini, terutama sekali. Kelas 10. Kelas 10. Nah, udah 2 minggu nih Bu Bayu. Kira-kira masih permasalahannya di awal itu sudah selesai kah atau bagaimana? Kalau untuk permasalahan di awal mengenai penggunaannya anak-anak sudah cukup paham mereka, cuman terkadang masih juga salah mengupload tugas. Kadang tugas sudah diserahkan tetapi lampirannya tidak ada. Nah, karena itu masih ada juga beberapa kendala seperti itu. Nah, ini yang harus diatasi juga sama siswa. Gimana caranya? Karena kan rata-rata guru menginstruksikan tugasnya itu difoto, kemudian diupload ke lampiran tugasnya. Nah, mungkin anak-anak ada yang lupa. Jadi sebelum diupload tugasnya sudah terkirimkan. Jadi otomatis tugasnya kosong. Sehingga siswa tersebut harus mengirimkan kembali tugas tersebut dengan mengupload tugas yang sudah difotonya. Dan masalahnya juga siswa ini terkadang mengupload tugas dengan posisi miring, tidak tegak lurus. Karena itu biasanya kalau saya mendapatkan siswa yang mengirimkan tugas dalam bentuk seperti itu, saya suruh kirim kembali. Karena apa? Kita tidak bisa merotet atau memposisikan tugas anak itu tegak lurus. Anaklah yang harus memposisikannya terlebih dahulu. Tugasnya itu diberikan dalam bentuk tegak lurus. Kan kasihan guru-guru harus miring-miring ya? Harus miring-miring kan nggak mungkin. Iya kan mereka. Nah, itu yang saya sampaikan ke siswa. Oke, itu yang permasalahan di awal ya. Iya, Alhamdulillah dengan berjalannya waktu itu bisa kita selesaikan ya. Nah, ini ada yang lagi yang lagi hangat nih kayaknya minggu kemarin ya. Iya, mulai itu minggu semalam. Persoalannya itu kok anak-anak pada mengeluh nggak bisa mengirimkan tugasnya. Kenapa gitu? Kenapa nggak bisa? Jadi kita kadang berpikir apa Google Suite for Education kita yang bermasalah karena di dalamnya ada 43 kelas, apakah kepenuhan atau bagaimana? Tapi kalau kita pikir ini free ini unlimited gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita pikir ini penuhan. Jadi kalau kita berpikir lagi, Google Classroom ini kan banyak dipakai kan? Iya, dipakai sedunia kayaknya ya, dengan kondisi Google ya, ya.
kondisi seperti ini mungkin ini ada masalahnya gitu, tapi kita nggak tahu pasti. Nah, Bu Bayu kan salah satu orang yang aktif juga tuh di grup WA kita. Bagaimana cara mengatasinya? Dan Bu Bayu mungkin orang guru yang pertama dikasih tahu oleh siswa, ini saya udah ngirim tugas Bu, tapi kok apa gitu enggak sampai terkirim. Nah, itu permasalahan awalnya gimana, Bu Bayu? Saya juga berpikir ini masalah seperti ini bisa jadi terjadi. Saya juga awalnya tidak paham ya Bu Rika. Saya juga menyampaikan juga ke Bu Rika waktu itu, iya Bu Rika, banyak anak yang tidak bisa mengirimkan tugasnya tidak masuk. Tapi karena saya penasaran, saya cek lagi tugas anak tersebut. Karena kebetulan saya wali kelas, walaupun saya tidak mengajar di mata pelajaran tersebut, saya buka tugas yang sudah dikirimkan ke si anak ke mata pelajaran itu. Saya lihat tugasnya, saya langsung klik tugas siswa, kemudian saya klik nama anaknya, dan ternyata tugasnya ada. Sudah masuk. Tapi memang notifikasinya tidak ada di siswa. Jadi anak-anak atau siswa itu resah, tidak bisa melihat tugasnya. Jadi saya sebagai guru merasa kasihan juga sama mereka karena sudah berkali-kali mengirimkan tugasnya tidak masuk. Jadi itulah yang saya lakukan. Mungkin saya pikir pertamanya hanya satu siswa saja yang bisa saya buka, tapi ternyata banyak yang menyampaikan hal yang sama. Jadi saya buka setiap anak yang mau WA saya buka tugas tersebut dan saya klik nama anaknya dan memang ada. Tugasnya sampai, tapi nggak ada notifikasi. Hanya tidak ada notifikasi. Saya berpikir ini mungkin biasanya kalau tugas anak masuk, kita bisa lihat 12 siswa atau 13 siswa sudah diserahkan tugasnya. Ketika kita klik, itu nama anak beserta tugasnya udah langsung masuk di atas. Biasanya sudah langsung di atas, terpisah antara diserahkan sama ditugaskan. Jadi ini tidak. Sekarang ini tidak. Jadi bercampur, mana yang belum menyerahkan tugas, rata-rata masuk semuanya di situ. Tapi ketika kita lihat di nama anak, itu sudah ada lampiran tugasnya. Ternyata mereka sudah mengirim walaupun nggak ada notifikasinya, tugas itu sampai. Jadi kita aktif lagi sebagai guru, artinya melihat tugas anak ini betul-betul sudah sampai atau belum gitu kan. Nanti kalau belum sampai bisa kita komunikasikan lagi bisa kita komunikasikan. Anak gitu kan. Nah, itu salah satu cara yang sudah dilakukan oleh Bu Bayu, yaitu dengan ketika berdiskusi dengan anak, ternyata anak sudah mengirimkan tugas dan notifikasinya nggak ada. Jadi ketika itu tugasnya sudah dikirim, guru ngecek dan itu ada. Gitu. Jadi bisa langsung saya nilai. Terus ada juga anak yang memang sudah mengirimkan tugas, kemudian mereka menulis di bawahnya, Bu, mohon bantuannya, kenapa tugas tidak bisa dikirimkan? Nah, ketika anak berkomentar seperti itu, biasanya langsung saya jawab, tugasnya sudah masuk ya nak, sudah Ibu periksa dan sudah Ibu nilai. Jadi kamu tidak usah khawatir, tugasnya tidak masuk. Jadi sebenarnya saran saya sih sebagai guru, silakan dibuka tugas anak dan dilihat apakah memang benar tugasnya ada. Jadi anak-anak tidak merasa resah karena mereka sudah mengirim berulang-ulang. Itu saran saya sebagai wali kelas dan juga sebagai guru. Oke, jadi jadi persoalannya itu sudah terjawab sebenarnya, dan kita sudah coba cari ya apakah permasalahan ini terjadi di sekolah kita atau memang sudah terjadi sebelumnya. Ternyata dari jawaban-jawaban yang ada di Google itu, kita cari searching, ternyata sudah ada gitu ya. Persoalan ini memang sudah ada, bukan terjadi di sekolah kita karena kita menggunakan kelas besar yang gitu, sangat besar, bukan masalah itunya, tapi memang ini terjadi secara umum itu. Nah, sudah ada jawabannya di YouTube pun kita lihat sudah ada jawabannya sudah cara-caranya. Ini loh kalau terjadi ketika siswa nggak bisa atau gagal mengirim tugas, ini loh langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu kan. Dan sebagai guru ternyata kita sudah bisa juga melihat anak-anak itu dengan mengklik nama siswa tadi, tugas yang kita berikan, tugas tadi, kemudian dikliklah nama siswa, akan nampak nanti muncul tugas yang mereka kirim, walaupun nggak ada notifikasinya untuk kita juga nggak ada ya. Kita tidak ada, untuk siswa anak juga nggak ada. Gagal. Gagal. Jadi mereka khawatir. Untuk anak-anak yang biasa aja cuek, mungkin mereka nggak terlalu apa gitu kan. Tapi anak-anak
anak-anak yang mungkin kan aduh gelisah deh kan, kalau kita sebagai guru nggak aktif, tentu anak-anak ini gelisah, gimana nih tugasnya nggak sampai gitu ya, kan. takut apalagi ada tenggat waktu, ada tenggat waktunya. Yang aktif pasti mikir, aduh ini udah tenggat waktunya, nanti jam 12 nggak terkirim juga, gimana tugas saya, bisa dinilai tidak, seperti itu mereka. Jadi itu ya solusinya. Untuk teman-teman semuanya atau sekolah-sekolah yang menghadapi masalah seperti kita, itu salah satu solusi dari kita supaya anak-anak gak khawatir. Ya, kita sebagai guru, sebagai wali kelas, kalau wali kelas itu juga berperan aktif dalam berkomunikasi, karena komunikasi yang garda terdepannya saat ini itu wali kelas ya, karena guru-guru itu melalui wali kelas kalau komunikasi. Karena apa? Karena yang punya WA grupnya itu di kelas tersebut ya wali kelas. Kalau kita biasanya itu chatnya kita melalui Google Classroom saja. Terima kasih Bu Bayu, kita sudah dapat solusinya dan kita share untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih, makasih banyak Bu Bayu. Terima kasih, itu dari kami tentang persoalan 2 minggu kami menggunakan Google Classroom. Kita menggunakan Google Suite for Education. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bayu. Sama-sama.